Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak bosan-bosan kita curahkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan adanya kita membaca selawat tadi, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, hari ini kita akan kembali mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abu Hamdan dengan tema ataupun kelanjutan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-iradah, sifat wajib bagi Allah yang ke-8. Baiklah, di sini marilah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abu Hamdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kembali hari ini kita melanjutkan materi akidah mukmin tentang sifat yang wajib bagi Allah yang ke-8, yaitu al-iradah. Al-iradah itu artinya mengkehendaki atau berkehendak, atau mau ataupun berkemauan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersifat al-iradah itu ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan segala yang mungkin ataupun yang tidak mungkin. Itu ada ataupun tiada. Artinya ada perkara yang mungkin itu Allah yang menentukan. Dan tiadanya perkara yang mungkin itu juga Allah yang menentukan. Tiada siapapun selain Allah yang boleh menentukannya. Itulah yang disebut dengan al-iradah secara bahasa. Hakikat sifat al-iradah adalah, kemudian apakah hakikat sifat al-iradah bagi Allah Subhanahu wa taala ini? Hakikat sifat al-iradah ialah suatu sifat yang qadim, lagi azali. Maksudnya sifat al-iradah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bermula, yang mana adalah tetap berdiri di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita telah membahas beberapa zat Allah taala itu. Tidak ada permulaan karena Allah taala tidak ada siapa yang menjadikannya. Artinya zat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Itulah hakikat sifat al-iradah itu. Kita lanjutkan mengenai bagaimana Allah mengadakan dan mentiadakan. Oleh karena itu, Allah harus saja bagi Allah Ta'ala untuk mengadakan langit dan mengadakan bumi ini, atau untuk menjadikan segala makhluk ini. Dan adalah Allah harus saja bagi Allah Ta'ala untuk mentiadakannya. Allah tidak terpaksa untuk mengadakannya ataupun tidak mengadakannya. Misalnya, untuk menjadikan diri kita ini, Allah tidak terpaksa berbuat demikian. Ataupun untuk mengadakan hujan, atau untuk tidak mengadakan hujan pada ketika ini. Allah juga tidak terpaksa berbuat demikian. Kedudukannya adalah harus saja bagi Allah. Jadi semuanya terserah dan menurut ketentuan Allah saja. Nah, kita lanjutkan tentang ketentuan Allah. Ya, semuanya kehendak dan kemauan Allah Ta'ala itu sendiri. Sama ada ketentuan itu dalam hal rezeki manusia itu,
ataupun dalam hal umur manusia itu seperti ada yang berusia 50 tahun, ataupun ada yang 60 tahun, dan sebagainya. Atau dalam hal kebaikan yang berlaku pada manusia, ataupun kejahatan yang berlaku kepada manusia, ataupun kekayaan yang berlaku pada manusia, ataupun kemiskinan yang berlaku kepada manusia, dan sebagainya. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah pada azali lagi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan iradahnya Allah. Kemudian kita lanjutkan tentang hamba Allah yang mukasyafah. Lainlah halnya bagi orang-orang yang telah Allah mukasyafahkan. Orang ini telah Allah bukakan hijab atau tirai pandangannya. Jadi tidak ada lagi hijab dan tirai bagi orang yang sudah dimukasyafahkan oleh Allah. Dan tidak ada yang terlindungi hingga sampai dia mampu melihat ars. Dia nampak apa yang tertulis tentang nasib, dia sudah nampak di Lauhul Mahfuz. Itulah orang atau hamba yang sudah mukasyafah yang diberi oleh Allah. Barangkali orang yang seperti ini, kalau dia tidak berusaha atau bekerja atau berikhtiar, tentulah tidak mengapa. Karena dia sudah tahu orang yang mukasyafah oleh Allah karena jiwanya terlalu bersih. Nah, orang yang mendapat mukasyafah dari Allah ini, itulah orang-orangnya pilihan Allah. Atau disebut dengan wali-wali Allah, aulia-aulia Allah. Nah, setelah para nabi, nah orang yang bisa mukasyafah ini ialah wali-wali Allah. Kemudian kita lanjutkan bagaimana usaha atau kita bekerja atau pekerjaan kita bisa jadi ibadah. Dengan sebab itu, nyatalah bagi kita bahwa setiap usaha dan ikhtiar kita dalam menjayakan nasib kita atau dalam mensukseskan nasib kita di dunia dan juga di akhirat, ini mesti menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan supaya usaha atau pekerjaan kita bisa menjadi nilai ibadah. Yang pertama, niat kita harus betul karena Allah. Jadi kalau kita bekerja, niatnya karena Allah, semua yang kita kerjakan akan jadi ibadah. Yang kedua, jalan yang kita tempuh mestilah betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah niat kita betul karena Allah, dan jalan atau pekerjaan yang kita lakukan itu, usaha yang kita lakukan itu harus betul karena mendapat ridha Allah. Jadi tidak boleh pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah atau melanggar dari syariat Allah. Yang ketiga, perkara yang hendak kita usahakan dan kita ikhtiarkan itu mesti juga betul dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita buat usaha-usaha yang sifatnya Allah ridho dan Allah terima. Jadi sifatnya betul. Jangan kita buat usaha pekerjaan yang melanggar ketentuan Allah dan melanggar daripada syariat Allah. Nah, kemudian yang keempat, natijah atau hasil dari usaha itu dan ikhtiar kita itu mesti betul. Jadi hasilnya juga harus betul. Jadi niatnya betul, pekerjaannya betul, konsepnya betul, dan hasilnya juga harus betul. Nah, kalau itu sudah sesuai, maka semua usaha dan pekerjaan kita akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima, semasa kita melaksanakan usaha atau ikhtiar kita itu, berusaha dan berikhtiar itu, kita tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah yang azaz atau ibadah-ibadah yang wajib. Seperti tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan puasa, dan tidak boleh meninggalkan zakat. Jadi semua yang kita lakukan itu semuanya mulai dari niat, usaha kita, natijahnya, dan hasilnya, dan akhirnya yang kelima, agar yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah,
semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Baik Buya, tadi Buya menjelaskan segala perbuatan ataupun kegiatan kita harus didahulukan ataupun diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ataupun pekerjaan kita sehari-hari, berdagangkah, kerja kantorkah, dan selainnya, mesti niat yang kita didahulukan, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Buya, terima kasih Buya. Di sini kami beritahukan kepada pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, pembahasan al-iradah ini, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini banyak bertentangan dengan manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di sini Buya telah menjelaskan tadi, manusia itu banyak halnya yang perlu dia kerjakan, akan tetapi niatlah yang lebih utama yang didahulukan. Karena apa? Kalau kita kerja tanpa niat, maka hasilnya nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mengerjakan sesuatu, haruslah kita niatkan hati kita yang lurus, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun pekerjaan kita, kecilkah pekerjaan kita, beratkah pekerjaan kita, yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, mudah-mudahan dengan ada pembahasan ini semoga bermanfaat bagi pemirsa. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.